bukannya udah kalau udah lumayan ini sepuh gorengan bukannya ini nggak bagus ya. Alhamdulillah Mas ya. Budi ini ya sekarang montok badan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya buat teman-teman yang baru datang. Bantu di share ya, di repost, posting ulang. Kalau ada yang mau ngebahas sesuatu, mungkin ada ide, nggak apa-apa di typing aja. Kita di sini ngebahas tentang yang positif. Halo Bang Unu, welcome. Mahmudi, welcome. Salam kenal yang belum kenal ya teman-teman ya. Tuh sehat selalu Bunda katanya. Kurang tidur ya nikmatinya bendul. Iya nih kurang tidur. Tadi pagi saya sarapan penggorengan kak. Enggak. Masa penggorengan? Yo leres mas, makanya banyak yang pangling sama Bude. Itu Bude olahraga berarti ya? Apa gimana? Takazah Shop, welcome. Min matur suhun Mbak Batur, nuhun Mbak Yu. Farel, salam kenal yang baru kenal ya. Kita ngebahas apa yang kayak pagi-pagi nih ya? Iya bener mas, makanya banyak yang pangling. Pangkling. Oh makasih Bu, makasih kak udah translate. Tapi bahasa Solo bahasa yang paling halus kan daripada bahasa yang lain. Di Jawa itu, makasih Kak Yeji. Di Jawa masih ada ini nggak sih kayak tradisi-tradisi orang dulu misalnya kayak tradisi apa yang masih ada dari dulu sampai sekarang gitu. Kak Ima, apa rahasianya menjadi punya suara keroncong kayak Bude Waljina? Kenapa kok jadi kurang tidur abangku? Iya, karena banyak kan ini welcome. Banyak yang dikerjain gitu. Tradisi sedekah bumi di tempatku. Kasih absennya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Karin. Sedekah bumi, kanik, iya. Sedekah bumi itu kayak mana ya? Kimrin welcome. Woi assalamualaikum nih tumben telat. Iya, yang lebih telat lagi tuh siapa? Musiknya mana nih? Ada band Auraku biar itu Bang Herdinya lama banget. Lama banget emang. Terus kalian kalau misalnya yang morning guys. Morning. Berarti sedekah bumi masih ada sampai sekarang? Masih dong. Oh masih. Itu tradisinya ngapain aja? Kita lebih apa ya? Ya itu tadi sinergi dengan semesta. Siapa ya teman-teman ya? Selamat pagi teman-teman semua. Sinergi dengan semesta itu kalian berisik atau diem? Kok berisik diem gimana? Segala jenis ritual itu kan dilakukan dengan hening ya. Enggak, akan ada juga yang sambil nyanyi, nari. Oh enggak. Segala sesuatu ritual tuh dilakukan dengan hening sebaik-baiknya. Itu dengan saya langsung iya. Itu Bude Waljinah tuh dia bahasa Jawa. Suka ngenjeng Bu. Pribon ngabar sehat. Tadi Bude itu typing. Bude badannya sekarang montok katanya. Kok bisa aku bilang? Olahraga kah atau apakah gitu kan? Yang bahas sedekah bumi tadi siapa? Gue nggak baca. Kak Ima ya kalau nggak salah ya. Oh. Kan aku nanya, kalian tradisi apa yang masih ada dari dulu sampai sekarang?
Kak Bulan Sabit namanya, Bulan Sabit. Waalaikumsalam Kak Natasha. Salam terus. Setiap desa itu ada semacam punden. Nah, disitulah kita berkumpul, bacakan tumpeng. Kasih banyak. Bang Reger ya, faktor Yuswa Mas. Budi mulai montok dari Yuswa 60-an sampai. Tapi di usia segitu masih olahraga nggak Budi? Di usia segini masih olahraga nggak? Waalaikumsalam Kak Yafi. Selamat pagi teman-teman semua. Kalau aku ke rumah temen, banyak banget sedekah bumi di setiap sudut rumah. Apa namanya Mbak Ima? Sedekah buminya dilakukan tiap hari atau bagaimana? Atau hari tertentu? Kan sedekah bumi itu nggak harus tiap hari kan ya? Pagi juga Kak Latifah. Jalan pagi seminggu 4 kali. Oh iya. Iya, yang penting masih aktivitas ya Budi ya, masih olahraga, tapi jangan terlalu dipaksakan. Alisa, hari tertentu, oh ya sama, hari tertentu. Alisa, olahraga tapi nggak sering sih Mas, paling seminggu 3 kali. Itu udah lumayan rutin ya, masalah konsisten ya udah bagus sih. Sedekah bumi diadakan 1 tahun sekali, ya setauku itu setahun sekali. Olah. Sedekah rasa, sedekah hati, sedekah pikiran, dan sedekah perasaan, sedekah bumi dan langit ya, itu bisa. Sedekah perasaan tuh yang gimana ya Bang Iza ya? Apakah perasaan Anda dibagi-bagi gitu? Sedekah bumi setahun sekali biasanya tuh pas habis musim panen. Iya, biasanya kan kayak seperti itu ya. Entah musim panen, entah ada yang sedekah bumi, ada yang sedekah laut kan gitu kan. Kasih Budi absennya. Sedekah laut, sedekah langit. Sedekah langit itu gimana? Nggak tahu, cuma nembak aja. Kalau ada laut ada bumi, kalau ada bumi ada laut. Ya sedekah langit. Jadi gini, kenapa ada sedekah bumi ya? Kita bersyukur dengan mungkin panen yang didapat, sesuatu hasil yang dihasilkan dari bumi itu kan. Kalau sedekah laut ya itu sama, segala sesuatu yang didapat dari hasil laut itu, makanya ada sedekahnya gitu. Kalau sedekah langit tiap hari kita lakuin mungkin kali ya. Cak Purba, sarapan roti. Adalah. Aku tadi udah pecel, terus sekarang minum susu sama makan tempe. Semoga sungai, gunung, dan langit baik-baik saja agar semua makhluk aman. Semoga semua makhluk berbahagia itu loh. Kalau bahasa Jawanya rahayu ya. Kalau ada orang yang bilang rahayu itu artinya itu teman-teman. Bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia itu. Rahayu itu. Kalau aman kurang Maksudnya? tepat ya. Aman. Ya aman belum tentu bahagia. Nih sekarang aja kita kan aman nih. Tapi kan belum tentu bahagia gitu kan. Ya iya. Rahayu Jagat Kinasih. Iya. Namanya bagus ya, Rahayu Jagat Kinasih. Bagus itu namanya. Bantu di repost ya teman-teman ya, posting ulang. Kasih absennya. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau bahas apa gitu? Ada yang mau nanya apa? Ya mau ngebahas apa ya? Ada topik nggak teman-teman? Coba typing. Kalau nggak ada gue lagi nih. Lukman, halo. Gak apa-apa bertanya juga, gak apa-apa.
nggak tradisi, di aku nggak ada. Kalau di aku masih ada. Cinta, sayang, dan welas asih. Yuk kupas ini. Cinta, ya sebenarnya udah sering itu, Sri, kalau diperhatiin ya. Masalah cinta, sayang, welas asih itu sebenarnya sering kalau diperhatiin ya. Pasti ada aja susupannya ke situ gitu. Ya dasarnya manusia kan memang seharusnya seperti itu kan. Bukan cuma manusia ya, tapi makhluk hidup gitu. Bukan cuma ke sesama tapi ke semua makhluk hidup. Makanya ada kata-kata Rahayu tadi, semoga semua makhluk berbahagia, semua makhluk ya, bukan cuma manusia gitu kan. Wibawa auranya. Bahas tentang bulan Safar atau ada tolak bala apa yang ada di daerah kalian. Aku nggak ada tradisi lagi. Bahas tentang bulan Safar ada tolak. Kayak cinci. Tolak balak itu ya. Apa ya? Cuman tempat tertentu sini nggak semua memang. Cuman ya itu tadi kebanyakan ya Jawa sih gitu. Gak semua orang Jawa juga gitu. Ya paling Bali juga nggak sih? Iya Bali. Kalau Bali sama Jawa itu kan sebenarnya dari satu apa ya, suku yang sama sebenarnya dulunya awalnya itu. Pelarian dari kerajaan kalau nggak salah Singosari. Sebagian dari Majapahit itu larinya ke Bali gitu kan, tempat pengasingan dulu itu. Tolak bala juga. Iya, aku sih gitu doang sih tradisinya. Iya Majapahit. Selamat siang Maria. Tonjuan mayat hidup, welcome. Mas Juan mau naik ya Mas Juan? Bahas apa nih? Ini belum ada nih. Mau bahas apa enaknya? Coba di typing. Baru mulai tuh masih segitu tetapnya. Iya bantu tap juga dong. Mau bahas apa kira-kira? Kalau nggak ada ntar dari gue deh gitu. Baru bangun ya. Saya sedang mau pilih nyawa. Tentang hidup aja. Hidup yang gimana? Hidup yang gimana? Kalau orang Jawa kan bilang tidak ada masalah kecuali dari pikiranmu gitu kan. Ada bahasa Jawanya itu, tidak ada masalah kecuali dari pikiranmu. Tidak ada kesakitan kecuali dari pikiranmu gitu. Berarti kan itu semua berangkat dari pikiran ya. Kesakitan, terus masalah itu semuanya dari pikiran kita sendiri. Tergantung kita ngebawanya mau kemana gitu kan. Kita dihadapkan sesuatu masalah, suatu problem itu kan sebenarnya kita harus bisa sebenarnya kita berpikir kalau itu bukan masalah gitu. Tapi ada juga yang hal kecil aja yang sebenarnya bukan masalah jadi masalah, itu kan ada. Semua itu berangkat dari pikiran kita gitu. Pikiran kita berangkat dari mana? Dari kesadaran kita. Kalau ditarik ya ujung-ujungnya ke situ lagi memang gitu. Ya benar. Kerajaan yang di Nusantara. Yang pertama apa? Ilmu aku cuma sampai kerajaan gitu yang pertama. Kalau ngebahas masalah sejarah banyak versinya ya gitu. Cuman entah kenapa ya gue punya keyakinan bahwasanya kita ini Nusantara kan luas ya. Itu tuh apa ya?
masih menyimpan rahasia. Makanya banyak apa ya? Banyak temuan-temuan yang mungkin masih ditutupi. Sebenarnya pemerintah kita tuh bukannya nggak berani untuk ngebuka, cuman dunia ini kan sudah ada tatanannya ya gitu. Tapi kalau ada sesuatu hal yang berubah tatanan itu bisa jadi berubah lagi gitu. Gak ngerti sejarah. Iya, kalau mau dibuka apa ya? Banyak sih gitu. Banyak temuan-temuan apa gitu sebenarnya di Nusantara ini, kalau bisa dibilang tua ya tua itu, tapi nggak tahu tertua atau enggak itu. Tapi bukti menunjukkan ke arah situ gitu. Misal yang legend ya, misalnya kerajaan Pajajaran gitu. Sampai sekarang sama sekali nggak pernah ditemukan bekasnya. Nggak pernah ditemukan bahwasanya dulu pernah ada Pajajaran gitu kan. Bekasnya atau mungkin prasastinya atau nggak pernah ada itu. Cuman kenapa sampai sekarang itu masih hidup? Ya memang ada itu sebenarnya. Cuman kan mungkin masih ketutup kayak Borobudur misalnya. Iya, Sundaland. Kayak Borobudur. Itu dulu yang ngebuka siapa? Bukan orang kita. Orang kita nggak akan berani. Kenapa Borobudur dibuka? Yang pertama kali ngebuka Borobudur siapa yang berani? Orang Inggris malah. Orang Inggris begitu ada peralihan masa kolonial dilanjutkan oleh Belanda, akhirnya dibuka sama orang Belanda sampai tuntas. Begitu juga candi-candi yang lain gitu. Maksudnya dari pemerintah kita sendiri setelah kita merdeka emang ada candi-candi yang diketemukan lagi, candi yang besar ya, belum berani gitu, karena urusannya bukan cuma sama kita aja gitu, banyak dimensi lain, banyak pemerintahan dari luar itu. Makanya kalau bahas itu agak dalam sih, cuma sebenarnya gue suka gitu. Cuma kan banyak yang Kediri, iya di situ ada Gajah Mada juga. Nah, kalau Gajah Mada kan juga patungnya ada tuh di Marda Karipura. Sebenarnya gue lebih concernnya ke Padang sih, situs Padang yang ada di Cianjur ya, gitu. Itu kalau sampai dibuka, wow, itu mungkin bisa. Ini keren loh. Gue pengen ketemu sama Tribuana Tunggal Dewi. Tribuana Tunggal Dewi itu kalau di buku sejarah selendangnya aja bisa membelah gunung dan lautan. Jadi gue ngebayangin kayak wow. Jadi orang zaman dulu tuh bisa terbang apa-apa gini gitu. Gue jadi ngebayangin gitu loh, kayak sakti-sakti ya gitu kan. Nah, lu Libra, gak lucu. Gue sebenarnya lebih tertariknya lebih ke apa ya? Bukan ke arah situ nih. Gue lebih tertariknya tuh kayak peradaban dunia itu dulunya tuh kok sebenarnya kalau dipikir lebih canggih ya, lebih maju dibanding sekarang gitu loh. Bayangin ya, dulu ilmu astronomi juga ketemunya di zaman dulu. Terus banyak lah ilmu-ilmu yang diketemuan waktu itu. Terus bangunan-bangunan yang mungkin waktu itu teknologinya nggak secanggih sekarang tapi bisa berbentuk seperti itu. Itu kan kalau dipikir secara nalar kan bagaimana ya bikinnya, kayak Candi Borobudur misalnya, nggak usah jauh-jauh deh, yang di kita aja. Kenapa bisa berbentuk seperti itu? Terus dari ceritanya, dari reliefnya, dari yang paling bawah nih sampai ke atas itu nyambung ceritanya. Tentang yang paling bawah itu kan tentang duniawi ya, makanya di situ reliefnya semua bercerita tentang duniawi. Kalau di Borobudur itu naik lagi beda lagi, naik lagi beda lagi, sampai pada akhirnya levelnya udah level kali kesadaran itu tadi. Jadi bentar lagi nanti lama-lama ke situ. Iya. Jadi entah kenapa ya, gue punya keyakinan ini tuh akan ada pembersihan gitu, gede-gedean. Makanya lihat aja perang udah terjadi. Nanti akan terjadi perang yang besar-besaran gitu. Kayak ada pembersihan nanti. Gue juga ngelihatnya ke arah situ loh. Nanti ada sesuatu yang terungkap yang gede, ya gitulah. Tapi ya
apa ya teman-teman ya, itu nggak ada hubungannya sama mistik atau apa ya, enggak. Ini sejarah, sejarah kehidupan manusia sebenarnya. Kenapa Borobudur yang tadinya masuk ke 7 keajaiban dunia jadi enggak? Itu kan sebenarnya kan kayak permainan ya. Terus kitab-kitab kita yang dulu pernah ditulis, kenapa larinya ke luar negeri? Kenapa kita nggak disisain sama sekali? Ya ke Vatikan, terus ke Inggris. Itu kan kitab-kitab yang pernah ditulis sama pendahulu-pendahulu kita kan, larinya kebanyakan ke sana gitu. Bukan kebanyakan, hampir semua gitu. Kayak sejarah itu harus apa ya, diulang lagi gitu loh, kalau itu semua terungkap gitu. Kostum malaikat hitam. Kalau gue sih malah mikirnya dalam waktu terdekat tuh kayak internet mati dulu deh gitu. Itu baru kayak huru hara deh kayaknya, internet mati sedunia ya kan. Gue suka Gunung Padang Machu-Picchu, iya. Internet mati gue suka. Ya kenapa kita dilain ke listrik semua nih? Misalnya mobil, kendaraan nanti dilain ke listrik semua. Iya benar. Jadi prediksi orang-orang itu tuh ya sama sebenarnya kayak pikiran kita yang sebenarnya udah ke arah situ ya. Ketika semua bergantung sama listrik, tiba-tiba internet itu kan termasuk dari listrik kan? Iya, karena kan masih tiba-tiba ya, tapi kan ada beberapa orang tuh yang kayak pastinya perusahaan hancur, ya terus orang yang nggak biasa sosialisasi tuh kayak pusing sendiri lah gitu, karena kan AI juga menyerang ya, jadi kayak ada beberapa pemberontakan yang mungkin daripada AI ini makin berkembang, ya akhirnya ada pemberontakan bahwa internet ini mati nanti, itu aja sih. Soalnya ada orang-orang tertentu yang nggak suka gitu dengan suatu perkembangan karya. Makanya yang survive cuman yang udah sadar aja karena bisa tenang dengan keadaan. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu ya siapa yang akan dibersihkan. Ya mungkin termasuk diri kita ini gitu. Bener-bener. Jadi nanti akan ada masa yang mungkin kehidupannya itu kan lebih tenang, tidak ada kejahatan, tidak ada semacam itulah, hal-hal buruk gitu. Jadi manusia itu adanya ketenangan gitu. Akan ada masa itu. Gitu. Ya kita kan nggak tahu, mungkin dari diri kita yang akan dibersihin gitu. Kita termasuk salah satu yang dibersihkan itu atau bagaimana kan kita nggak ngerti. Tapi yang harus kita sadari kan kita harus sadar ke arah situ gitu kan. Gua pernah dengar podcast ya. Jadi kayak ketika internet itu nanti mati gitu kan. Jadi apa yang kita harus persiapkan gitu loh di diri kita gitu. Jadi makanya ini lebih ke investasi ya jatuhnya ya. Jadi yang kita persiapkan itu pertama itu ya kita, kalau internet mati kan otomatis bank nggak bisa beroperasi dengan semestinya karena kan listrik nggak ada. Ya kita harus menabung emas katanya gitu. Terus habis itu kita juga sekarang tuh kalau berteman, ya kenapa gue bilang temen yang kita tuh sekarang lagi dimanjain nih dengan internet ya kan. Nah kalau nggak ada internet kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu, jadi ketika kita nggak ada internet, kalau kita nggak punya skill lain nih, kita nggak akan bisa bertahan hidup gitu loh. Karena sekarang orang mengandalkan internet gitu. Nah beruntunglah orang-orang yang nanti punya skill yang misalnya dia bisa ngebenerin air lah, dia bisa tukang lah, dia bisa apa, itu tetap hidup gitu loh katanya, karena dia punya skill yang nggak ada berpengaruh ke internet gitu. Dan makan terus ya yang bertani gitu-gitu kan, itu udah oke lah gitu loh. Iya, back to nature. Makanya apa ya? Tapi kan hidup di kota ya, hidup di kota tuh hidup ya tahu sendiri kayak gimana kan, susah. Nggak tahu ya, makanya gue nggak tahu ya kenapa akhir-akhir beberapa tahun ini gue lebih kayak ya itu tadi itu maksudnya gue lebih ke balik gitu kan, untuk ke sana-sana gue udah nggak mau misalnya. Waalaikumsalam Ci. Nggak tahu ya. Waalaikumsalam.
Tapi yang coba kita lihat nanti, ini kan sebagai pengetahuan ya teman-teman ya, nggak harus ditakutin ya. takutin kan gitu, nggak harus ditakutin, cuman ya kita bisa baca lah, kita bisa baca Ini kita lagi keadaan saat ini. hayal-hayal babu ya. Terjadi enggak ya terjadi ya. Kalau nggak terjadi ya alhamdulillah, terjadi ya udah kita siap, itu aja. Bulu apaan? Kau sendiri. Kirain bulu apaan di atas Bang Her. Tapi kan memang akhir-akhir ini gue seneng ya dengerin yang kayak gitu loh. Sebenarnya ketertarikan gue dengan sejarah ya memang dari kecil udah tinggi gitu. Masa sih Wak? Ya, Kok nggak kelihatan Wak? iya makanya dikiranya orang-orang gue keselengean gitu kan. Cuman sebenarnya gue sering ke tempat-tempat begitu kan gitu kan. Makanya kayak nggak sinkron aja gitu loh, orang lihat tuh, ini lu yakin ke situ gitu. Waktu zaman-zaman pet ya kan, pas di rumah dia nge-scroll pet gitu. Posting kagak, apa kagak, nge-scroll aja kerjaannya. Dia nggak posting, ngelihat kegilaan orang dia. Jadi ini PR buat bangsa Indonesia. Iya, sebenarnya kebangkitan makanya Kak, coba perhatikan deh. Akhir-akhir ini banyak orang yang bangkit secara spiritual. Kasih ya Mbak. Bisa. Entah apa ya, maksudnya entah dari mana berangkatnya itu. Banyak orang yang lebih sadar melepaskan dogma, melepaskan doktrin yang selama ini udah tertanam dalam dirinya gitu kan. Itu udah mulai banyak yang berani gitu, dibanding beberapa saat yang lalu gitu. Jadi kan ada fase-fasenya ya. Fase-fasenya tuh nanti mungkin kita akan kembali lagi ke siklus itu gitu loh. Ini mungkin siklus yang ada kebangkitan itu tadi gitu loh. Mungkin kita ke bawah siklus ke beberapa puluh ribu tahun yang lalu atau ke beberapa ribu tahun yang lalu gitu kan. Makanya gue kemarin bilang gerbang-gerbang ini kayaknya gerbangnya deh gitu kan. Karena bukan cuman perasaan gue aja gitu kan. Itu juga udah kita obrolin sama beberapa temen gitu kan. Mungkin yang lebih paham, yang lebih ngerti gitu. Gak semuanya juga apa ya teman-teman ya, gak semuanya juga paham atau nyampe apa sih ini. Tapi coba rasakan deh terjadi perubahan ini gitu kan. Tapi beberapa orang juga mendingan dia nggak hidup di zaman itu katanya. Beberapa orang maksudnya zaman apa? Di zaman yang seperti kita ceritain, mungkin internet mati, terjadinya huru hara lah, terjadi peperangan lah, apa temen gue. Bukannya lebih ketakut sih bro, gue ngerinya itu dajjal katanya. Lah siklusnya memang seperti itu. Jadi sebelum kita ini kan sebenarnya ada bangsa lain gitu kan, yang terjadi perubahan besar-besaran, maka muncullah kita. Lah sebelum itu juga ada lagi gitu. Dunia ini kan udah berubah berapa kali teman-teman, berubah peradaban berapa kali coba gitu kan. Iya. Dari peradaban satu ke peradaban lain tuh udah berubah berapa kali itu. Lah memang kita ada siklusnya gitu. Mungkin kita ini akan terjadi lagi pergantian peradaban gitu kan. Makanya ya itu. Tapi banyak orang yang gue pikir ya, yang gue amati itu lebih banyak berkesadaran. Udah banyak yang mulai belajar untuk menaikkan spiritualitasnya gitu kan. Banyak yang udah melepas dogma-dogmanya, doktrin-doktrinnya gitu kan. Udah pada mulai berani nih. Udah siap dengan perubahan gitu kan. Ntar kita hidup di gunung aja yuk. Kita hidup di gunung aja, bercocok tanam. Kalau yang paham dia tidak akan sibuk tapi segera melakukannya. Kesiapaan dari sekarang. Iya, nggak sibuk salto juga ya kan. Tapi gue nonton film, gue paling suka nonton film survival kayak The Walking Dead gitu-gitu kan, From gitu kan. Itu menceritakan bener-bener gue bisa ngebayangin kalau seandainya diri gue berada di fase itu, gue punya apa sih gitu loh. Kayak The Walking Dead itu ada 11 season ya, itu gila, itu panjang banget itu film, nggak tamat ya kan gue nontonnya. Tapi yang gue ambil poinnya ya ternyata ketika hidup di zaman seperti itu tuh kita tuh memang harus punya skill gimana orang bisa ngehargain kita nantinya gitu. Jadi di Walking Dead tuh ada yang
skill manajemen keuangan, skill membangun, main pedang, karate, silat, apalah gitu. Jadi orang-orang yang hacker lah, yang pejabat nggak akan bertahan hidup gitu di zaman seperti itu. Jadi mereka benar-benar yang kayak bisa mikirin, karena itu mental orang kan udah keras semua kan, karena kan tekanannya tinggi kan, udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada coffee shop, nggak ada Indomaret, ya kan, lu harus bercocok tanam, ya kan. Jadi gue tuh, seandainya gue di sini, gue keahliannya apa ya? Gue mikirnya gitu. Terus ada konflik, terus nanti lo ketemu geng 1 sama geng 2. Ketika bertahan hidup tuh kan ada yang memutuskan hidupnya di gunung, ada yang memutuskan hidupnya di laut, ada yang di bawah tanah gitu. Terus mereka berkelompok gitu loh. Nah, ketika satu sama lain tuh ketemu, itu berantem, memperebutkan pasokan makanan, ya kan. Jadi ada juga yang bisa kerjasama, tapi kebanyakan memang berantemnya karena pasokan makanan dikit kan. Kalau bercocok tanam kan nggak langsung nggak langsung panen gitu kan. Nah itulah, jadi gila ya kalau zaman kayak gini gitu loh. Makna kiamat itu sebenarnya itu gak sih? Iya ya, kiamat kecil kan. Makanya ada, kalau temen gue yang bilang dia nggak mau hidup di zaman seperti itu, ya teman-teman gue yang, ya maksudnya gue nggak mau ada di situ karena wah repot deh gitu loh. Kalau gue bisa milih katanya, tapi seandainya umur gue panjang ya mau gimana gitu loh. Rick Grimes hidup di zaman zombie. Iya, Rick Grimes. Tapi kan poinnya di kehidupannya. Ya jika lo zombie kan nggak seberapa ya. Zombinya tuh nggak kayak zombie lari-lari atau yang gimana-gimana ya. Malah ceritain tentang kehidupannya gitu loh. Jadi serunya tuh aku nontonnya tuh, ngikutinnya tuh dramanya. Gimana mereka berkomunikasi, apa aja sih yang diomongin di zaman seperti itu gitu loh. Terus ngelihat jam udah nggak ada jam udah nggak gerak ya kan. Terus ngelihat langit, perubahan cuaca, anjay gue bilang. Sebenarnya kalau kita mau lihat sebenarnya ya, kalau tatanan dunia itu bisa dilihat dari One Piece. One Piece juga gue nonton. One Piece itu benar-benar menggambarkan, kalau menurutku, ada negara yang terasing, ada yang diasingkan karena sebenarnya dia punya potensi teknologi yang sangat maju gitu. Makanya diasingkan. Itu kayak semua tuh udah memang konspirasi gitu. Di One Piece itu menggambarkan itu sebenarnya. Kenapa sekarang lu lihat deh di sosmed, kenapa sekarang banyak yang mengibarkan One Piece? Emang iya di Bennett? Oh iya, bukan di Bennett. Kok di Bennett? Itu bendera. Apa yang di Bennett? Nggak, itu Lunar bilang. Bukannya ini aja ya, Meninggo ya yang nulis. Enggak, bukan ke arah situ. Kok ke arah situ? Ini ada hubungannya dengan negara ini. Ada hubungannya dengan negara ini gitu. Kenapa One Piece sekarang lagi ini kan? Jadi kayak bentuk sebagai bentuk perlawanan. Sebenarnya bukan bentuk perlawanan ya guys ya, lebih ke gambarannya itu loh. Makanya banyak orang yang berkesadaran di situ. Bisa kayak tahu kan, oh ini Indonesia lagi seperti ini kondisinya. Makanya entah kenapa tiba-tiba One Piece benar-benar nongol gitu. Karena memang gambarannya seperti itu, sedikit banyak itu, bukan sedikit banyak, mungkin menurut gue sih sama itu. Dia bisa tahu semua loh itu penulisnya. Ceritain tentang kulineran ada, ya kan. Bahkan cerita Indonesia ada, diselipin semuanya sama dia, sejarah. Sebenarnya kalau gue bilang, udahlah itu cukup, kita keep dalam hati, simpan dalam hati. Karena biar bagaimanapun kita harus tetap bersinergi gitu. Mau sama pemerintah, mau sama dengan orang lain, dengan diri kita gitu. Itu yang bikin kita tetap bertahan sebenarnya gitu. Tapi kalau kita bercerai-berai, ya gitu, pemerintah mikirin dirinya sendiri, kita mikirin diri kita sendiri gitu kan. Gak ada sinerginya sebenarnya. Makanya kenapa kerajaan itu lebih aman. Negara yang berbentuk kerajaan lebih aman karena dia bukan menurut orang banyak. Dia memang mungkin terlihat otoriter, tapi itu demi kebaikan. Hanya diputuskan oleh satu orang, tapi demi kemaslahatan orang banyak gitu, kemaslahatan rakyatnya gitu. Tapi kalau demokrasi itu kan menurut orang banyak, suara terbanyak itulah yang menang. Padahal suara terbanyak itu belum tentu benar gitu. Makanya Brunei yang mana-mana aja. Masing-masing punya agenda. Yang aman-aman tuh negara kerajaan. Coba deh kalian cek deh gitu.
karena nggak gampang diotak-atik gitu. Nggak gampang diotak-atik, nggak gampang kena terpengaruh dari luar gitu, karena dia benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri itu. Bendera One Piece lagi banyak berkibar di Indonesia, yaitu melambangkan kebebasan, keberanian, dan itu Basum kalau yang nonton ya itu pasti tahu artinya. Lebih menggambarkan keadaan negara sekarang, negara kita saat ini. Gitu. Kalau masalah bumi itu, memang bumi ini kan terbuat dari nuklir ya guys ya. Bumi ini kan sebenarnya terbuat dari nuklir, makanya panas. Dia ada molekul-molekul yang mengikat, yang menjadikannya padat. Makanya ada gunung, ada. Sebenarnya bumi ini inti bumi itu kan panas sebenarnya. Gitu. Coba deh kalian baca kan ya. Gitu. Karena gue pernah baca memang seperti itu. Makanya ada gunung, ada apa. Itu kan sebenarnya memang suatu saat pun bisa aktif, yang katanya mati suatu saat bisa aktif gitu. Ya atom. Mungkin ada kalian yang pernah belajar tentang itu kan, baca-baca atau apa itu kan. Memang bumi ini kan memang dari situ, dari pecahan-pecahan nuklir ya. Kalau Nusantara ini akan menjadi kerajaan di masa yang akan datang. Di masa lalu pun udah Ci. Kita pernah mengalami masa kejayaan gitu. Yang ya karena itu tadi, kalau kita ungkap semua, bukannya pemerintah itu nggak berani ya sebenarnya, tapi kalau diungkap semua ya kepentingan-kepentingan dari luar itu akan merasa terusik kan gitu, merasa terusik, merasa tatanannya harus dikembalikan ke tempat semula itu kan, yang selama ini udah mereka tata itu. Waalaikumsalam. Udah jangan bahas kayak begini. Kita hidup di bumi ini, masa depan dengan kapalan sadar. Jangan bahas kayak begini. Itu katanya. Iya memang, makanya kalau gue ngobrol sama temen-temen gue itu di room private. Iya. Di room private aja. Ini memang ini ya teman-teman ya. Ini memang bahaya karena menyangkut masalah pemerintah. Tapi seru, ya udah di room C aja. Tapi jangan on cam. Memang ya nggak bisa aku share ya gitu. Nggak, karena sensitif, sekali lagi sensitif gitu. Gue punya kumpulan guys, 11 orang gitu. Tuh memang pembahasannya selalu sensitif. Sebenarnya kalau gue ngomongin masalah pemerintah, masalah agama, masalah pun sebenarnya masuk aja gitu. Cuman nggak untuk umum itu. Itu bukan untuk konsumsi publik gitu. Jadi akun private ya. Kalau live nggak kelihatan ya. Live-nya private gitu. Orang masuk pun kan ketolak ya kan, nggak bisa. Yang walaupun yang harus temenan nih, harus temenan baru bisa masuk gitu. Dan itu temenannya dia cuma 23 orang. Nanti ya Latifah ya, cara joinin kumpulan gimana Om Her? Ya follow-followan dulu lah. Follow-followan kan belum tentu diterima sebagai temen. Ya maksudnya itu kan dikasih tahu loh, ini temen, follow dong gitu. Iya, nanti ya ada, misalnya ada saatnya. Mau dong ikut gabung, oke. Itu tadi ya teman-teman ya, maksudnya kita harus sadar bahwa DM capek anjay, apalagi Bang Herdi ntar ngirim voice note panjang lagi. Janganlah, males DM. Terlalu banyak yang DM. Gerbang-gerbang itu udah kita tahu kan kapan itu dibuka gitu kan, dan kapan mungkin akan berakhir. Makanya gue wanti-wanti tahan dulu deh, mungkin sampai akhir bulan ini nggak macam-macam dulu deh gitu kan. Nggak macam-macam dulu, yang normal-normal aja gitu. Tingkatkan kesadaran, makan makanan yang bagus dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kayak jahe, kayak apa itu coba dibanyakin, telur gitu kan. Karena itu salah satu faktor ya, hal yang membuat pertumbuhan jiwa kita itu. Makanan itu salah satu faktor. Makanya jangan sembarangan juga gitu. Bahas di temen santuy aja yuk. Panjang ya guys ya kalau di situ ya.
Jangankan di zaman seperti itu ya, di zaman kalau naik gunung aja nih kelihatan juga loh gimana sifat temen lagi mendaki gunung. Iya, ya kan nggak usah mendaki gunung, tapi di gunung itu akan kelihatan semua sih. Gitu. Ada Ternyata yang aku orangnya tuh sangat religius kalau di gunung. Mbak Wahyu, Ya gimana ya, kan jarang ya ke puncak gunung ya. Jadi kalau meditasi di puncak tuh kan enak ya. Terus gue imbangin dengan ibadah dan segala macem, kan jarang-jarang gue dapat kesempatan itu. Kalau lagi summit ya kan, enak banget lagi airnya ya kan, Ya. suasananya. Lagi gunung lewat lomba. Yang pelit-pelit kelihatan, yang royal. Yang tadi kita pikir dia fisiknya kurus banget, kayaknya nggak sanggup nih ke atas, ternyata dia yang paling cepet. Yang tadi kita bikin, oh lu gendut banget nih badan lu, kayaknya nanti bakal ngos-ngosan, ternyata nggak juga. yang paling penting tuh jangan menggantungkan ke orang lain. Misalnya kita udah tahu kalau naik gunung itu berat, misalnya kita bawa barang yang banyak, terus pada akhirnya nanti di pertengahan jalan kita suruh bawain temen atau apa, itu nanti akan ketahuan di situ tuh sebenarnya. Naik gunung ya, yuk meditasi berjamaah Bang Hir, dikira aliran sesat nanti. Nggak ada meditasi berjamaah gimana? Masa bisa gini ya? Yuk meditasi, yuk dimulai 3, 2, 1, masa gitu? Enggak, memang ada nih, memang ada. Gue malah nggak fokus kalau digitu-gituin. Enggak. Memang ada sebenarnya, memang ada. Padepokan siluman babi. Aku baru sadar kadang-kadang masih ada perbedaan kesukaan yang satu. Kalian nonton film Midsommar nggak sih? Itu kayak gitu tuh. Emang gimana UI? Baru sadar nih. Aku baru sadar kadang-kadang masih ada perbedaan kesukaan yang satu, pantai dan gunung tidak akan bisa bersatu. Emang udah ngerasain. Makanya itu filosofi. Gitu. Kalau sebenarnya kita tuh bisa belajar dari banyak hal kok teman-teman ya. Gitu. Itu bagian dari intuisi gitu kan. Di Gunung Lawu rame-rame. Makanya apa ya teman-teman ya? Ketika kita dekat sama seseorang, ketika terjadi banyak perbedaan, itu yang bisa kita lakukan adalah, apalagi teman dekat ya, yang kita bisa lakukan adalah ngerem, kontrol. Gitu. Kontrol tuh gini, kita udah tahu banyak perbedaan, gitu. Kalau ini gue lewatin atau gue tetap nekat untuk masuk ke dia, pasti akan ada kesakitan yang lebih, gitu kan. Pasti ada, namanya perbedaan itu kan menimbulkan kesakitan bagi yang tidak bisa menerima perbedaan itu, gitu kan. Itu harus kita kontrol. Oh, nggak deh, gitu, mundur. Atau kontrol, ya udah, gitu. Oh, dalam artian kita tuh udah tahu perbedaannya kadang-kadang, tapi kadang-kadang kenapa kita masih nekat, gitu loh. Itu tanyakan ke dirimu sendiri. Ini tuh apa sih, gitu. Makanya nggak ada salahnya nyoba. Kalau kalian mau coba gitu, nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, kalau udah tahu beda, kenapa harus diterabas gitu? Beda yang secara ini ya teman-teman, kita tahu kan jiwa yang berbeda itu sangat sulit disatukan. Gue bilang jiwa ya, bukan hal lain ya gitu. Untuk menjadi seorang pasangan loh ya gitu. Kalau temen mah oke lah gitu. Kalau kita cuman sekedar suka sama fisiknya atau sama materinya atau sama sesuatu yang lain, itu tanda tanya itu loh. Oh itu bungkusan rokoknya. Gue kira lagi buka paket apaan. Karena nggak rapi banget bungkusnya, persegi dikasih. Yang suka hutan dan gunung ya fullback lah. Bukan orang penting. Siapa bukan orang penting? Karena
Gue pernah ya teman-teman ya, ada masa yang gue naik gunung dan bener-bener yang baru pernah naik gunung itu gue sendiri itu. 11 orang, 10 orang lain belum pernah sama sekali, dan itu 9 orang cewek, 2 cowok itu. Di situ tuh ketahuan, sangat-sangat ketahuan mana yang begini, mana yang begitu gitu kan. Di situ sangat ketahuan. Makanya apa ya? Kadang-kadang kita membaca seseorang tuh nggak bisa ya dari apa yang kita kenal gitu kan, dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Tapi ketika diajak susah, itu baru ketahuan. Karakter seseorang itu ketika susah itu bakalan lebih ketahuan gitu. Oh nih egonya masih tinggi, nih nggak bisa diajak kerja sama, nih begini gitu. Enak lah. Coba aja. Perbedaan indah, bener. Perbedaan itu kalau kita bisa menyikapi itu indah gitu. Bener itu gitu. Cuman apakah jiwa kita juga akan sinkron ke situ? Apakah kita akan nyaman gitu? Indah tuh bukan berarti nyaman ya gitu. Indah tuh kita bisa nikmatin, bahkan perpisahan itu bisa kita nikmati gitu loh. Oh ini suatu bagian yang indah itu. Tapi kan belum tentu cocok sebenarnya. Kita cuma ngerasa indahnya aja gitu. Misalnya kalian punya suami ganteng misalnya, atau yang cowok punya istri cantik, itu indah kan gitu. Tapi kan belum tentu nyaman gitu. Bisa. Ya cuma sekedar indah aja gitu. Kasih absennya. Nggak berani. Ya bagi yang menyikapi. Capek paling ya pas mendakinya. Cuma kalau udah di atas tuh lepas tuh semua, puas gitu. Tapi ada juga yang nggak suka sama sekali. Coba tanya yang nggak suka tuh, kecenderungannya pasti ke pantai. Iya, karena mungkin ribet kali ya. Mungkin di mata mereka tuh apaan sih, capein diri gitu kan. Iya. Hal simpel yang gue denger sih dari orang yang nggak suka gunung sih kayak gitu. Ngapain sih nyapein diri gitu katanya. Pantai kan tinggal ngesot katanya gitu. Kok bisa ya gitu kan? Kok bisa ya? Kok ada hubungannya? Ya ada hubungannya. Coba cari tahu sendiri kenapa bisa gitu gitu. Kadang ada juga orang yang nggak mau nyari tahu gitu kan. Kalau gue sih sebelum gue judge, gue coba dulu gitu loh. Saya juga paling nggak suka bikin capek-capek aja ya. Tapi lebih suka ke pantai kan Maria. Coba tanya tuh ke Maria tuh. Saya juga paling nggak suka bikin capek-capek aja. Intinya kalau udah beda dari awal, skip aja jalan daripada buang-buang waktu. Nggak juga mas. Gitu. Itu kan bisa buat pembelajaran ya. Bertumbuhnya jiwa kita itu, perbedaan itu gitu. Kalau semuanya di skip perbedaan, nanti ketika ada perbedaan datang lagi kita skip lagi ya, nggak akan ada yang, nanti kita nggak akan ada di fase itu gitu kan. Sen, masuk aja apa? Iya, pantai di Flores tempat indah itu kan? Ya enggak? salah Marsen. Belum salah. Pasti gue gitu. Dia nggak suka gunung pasti sukanya pantai. Kenapa ya gitu? Coba cari tahu sendiri gitu. Ada hubungannya apa ya gitu? Kenapa orang yang suka pantai dan yang suka gunung tuh susah bersatu? Kenapa ya? Coba cari tahu. Filosofinya apa itu? Orang yang lebih ke pantai cenderungnya bagaimana, ke gunung cenderungnya bagaimana, itu kelihatan. Gak apa-apa Arsen. Gak ada yang salah, gak ada yang benar ya tapi. Ya soal di gunung kan kalau mau pup itu gali tanah. Ya, emang serepot itu enggak juga sih. Aku suka gunung, suka juga pantai. Enggak.
Pasti ada salah satu. Benda filosofi kita lihat orang lihat gunung. Aku naik 2 menit Saya. boleh nggak? Mau ngapain naik 2 menit? Mau ngapain? Apa kamu nggak cukup ngomong terus dia? Modelnya belum sarapan. Coba naikin nggak apa-apa nih. Pencet aja. Ternyata belum sarapan. Iya naik. Coba dia mau ngomong apa, gue pengen denger. Mungkin ada inspirasi ya dari beliau ini. Oke, pakai aku satu lagi. Akunya dia ke Bennett karena kebanyakan atraksi gitu. Aku sih ngeliat sawah, alhamdulillah dari rumah masih banyak sawah. Ya. Jadi gini, kalau ada orang yang bilang aku suka pantai dan suka gunung misalnya ya, atau suka laut atau suka gunung gitu. Jadi aku suka dua-duanya gitu, nggak mungkin. Pasti ada salah satu yang dia suka. Nggak mungkin sama-sama suka gitu. Kalau gue tegas jelas iya, gue ke pantai males, nggak suka, entah kenapa gitu. Kalau suka dua-duanya itu nggak mungkin, karena itu kayak filosofi yang berbeda itu ya. Kayak bener sebenarnya apa dikatakan dia. Cuman kita tuh belajar untuk ini ya teman-teman ya. Jangan keluar box. Dalam arti keluar box tuh ungkapin apa yang ada di rasa kita itu. Ungkapin aja pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik gitu. Kalau yang bisa dipetik tolong dikontrol gitu kan. Itu kan salah satu belajar untuk mengendalikan diri kan di situ. Sebenarnya nih sedikit banyak gue kasih tahu ya. Mungkin gue udah pernah ngobrol ini sama Lunar kan. Salam. Namanya apa ya? Jadi kenapa gunung dan pantai atau laut itu berbeda filosofinya? Orang yang lebih kecenderungannya lebih suka ke gunung ini gue ulangin lagi ya. Itu lebih ke dia sedang mencari ketenangan secara spiritual. Dia sedang mencari dengan cara hening, dengan cara yang mendekat oleh semesta. Itu karena dia membutuhkan ketenangan secara spiritual. Mungkin dalam dirinya tuh ada kehampaan gitu. Kehampaan yang muncul dari dalam dirinya, bukan dari dalam pikirannya gitu. Orang yang kecenderungannya ke pantai itu kemungkinan besar dia lagi semrawut. Makanya dia larinya ke pantai. Itu lebih ke duniawi. Untuk mencari ketenangan duniawi. Misalnya sedang ada banyak problem, banyak masalah. Ada begini, begitu. Makanya kecenderungannya larinya ke pantai. Sebenarnya dia sedang pengen dapat ketenangan secara duniawi gitu. Filosofinya seperti itu. Dan itu kemungkinan besar untuk berubah sangat-sangat kecil. Orang yang suka pantai ya suka pantai aja terus gitu. Dari kecil sampai dia dewasa, sampai mungkin tua. Orang yang suka gunung dari kecil sampai tua pun juga akan suka gunung gitu. Jadi kedua hal itu nggak sangat bertolak belakang. Dalam artinya yang suka gunung kemungkinan besar nggak akan suka pantai. Begitu juga sebaliknya gitu. Dengan alasan tertentu yang dia ungkapkan. Alasannya mungkin capek lah, mungkin beginilah, mungkin beginilah. Ya tapi itu sebenarnya jiwanya kan. Yang sedang berbicara itu kan sebenarnya jiwanya, keinginannya gitu. Ada yang bilang panas lah, begini itu sebenarnya jiwa, termasuk gue gitu. Kenapa malas ke pantai? Sebenarnya sama-sama panas. Gunung dan pantai itu sebenarnya sama panas. Tapi alasan gue kenapa nggak tahu. Gue kalau ke pantai nggak nyaman gitu. Lebih suka ke gunung. Mungkin ada juga yang suka pantai nggak suka gunung karena ya itu tadi capek, ribet ini itu, bingung. Di sana ntar kalau mau buang air gimana, itu udah kepikiran duluan lah itu. Makanya itu alam bawah sadarnya sedang berbicara sebenarnya. Gitu. Makanya ya gue nggak harus ngomong nggak bisa bersatu atau gimana ya, enggak gitu. Cuman memang kecenderungannya gitu. Karena gue pernah buktiin sendiri gitu loh. Dia dulu suka pantai, gue suka gunung, akhirnya ya bisa bersatu tapi nggak lama gitu. Pak, temanya apa ini? Gunung dan pantai. Pak Bais mau naik gak sini? Sekali-kali lah naik sini Pak Bais. Pernah jatuh ke jurang. Makasih Bang Arsen. Dulu gunung jadi inspirasi untuk puisi dan nulis. Ya. Suka rebahan.